Lur, selamat datang di Ngalor Horor. Ya apa kabar lur, aman sehat kabeh ya. Balik mana mbak aku Icang Ubi Cilembu seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalur film bergenre horror thriller yaitu P2 tahun 2007. Sudah pasti dari thumbnailnya kalian sudah bisa nebak siapa yang psikopat ya kan? P2 bercerita tentang seorang wanita karyawan swasta yang kerja lembur sampai larut malam. Tapi ketika dia pulang dan sudah tidak ada karyawan lain, mbak ini diincar oleh seorang security psikopat. Bagaimana kesikopatan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun. Cak saprol gak tahu adus. Monggo sekecaken. Adus. Di sebuah parkiran basement, mobil hitam terparkir dengan wajar di tengah heningnya malam. Tapi tiba-tiba baru mulai aja udah ngagetin loh, astagfirullah. Film pun dimulai dengan seorang mbak-mbak karyawan swasta bernama Angela yang memiliki jabatan cukup tinggi di sana. Dan di malam sebelum Natal itu dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Karyawannya bernama Jody pun diminta pulang duluan agar bisa mempersiapkan Natal bersama keluarganya. Lalu tak lama kemudian karyawan lain bernama Jim datang meminta maaf sungguh-sungguh karena dia pernah melakukan suatu kesalahan fatal ke Angela. Setelah Jim pulang, Angela pun melanjutkan pekerjaannya sampai larut malam dan kantor sudah semakin kosong. Tanpa sengaja Angela bertemu dengan security gedung bernama Carl yang bertugas mengunci pintu-pintu ruangan. Setelah itu Angela pun pulang turun lift bersama Carl dan Carl mengatakan jika 3 hari ke depan gedung akan ditutup karena libur Natal dan dia akan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Begitu pula dengan Angela yang akan liburan Natal bersama keluarga kakaknya bernama Lorraine. Sebelum sampai di parkiran basement P2, Angela ditelepon kakaknya Lorraine karena sudah ditunggu ponakan-ponakannya. Angela sudah berjanji memberikan kejutan memakai kostum Santa Claus untuk anak-anak kakaknya malam itu. Iya, bentar lagi ini OTW sis, kata Angela. Sesampainya di basement P2, Angela pun masuk ke dalam mobilnya. Tapi sepertinya akinya bermasalah dan mobil nggak bisa di starter. Angela pun akhirnya keluar dari mobil sambil membawa kostum Santa dan hadiah boneka beruang untuk ponakannya. Lalu berniat pulang memakai taksi. Tapi karena pintu masuk ke dalam gedung sudah dikunci, Angela pun mendatangi security lain di bagian parkiran untuk membuka pintunya. Security itu bernama Thomas dengan anjing peliharaannya yaitu Rocky. Thomas pun mengatakan jika butuh waktu lama dapat taksi di malam Natal seperti itu. Dan kebetulan dia punya charger aki yang mungkin bisa digunakan untuk mobil Angela. Sudah jelas modus ya kan, udah tahu kan dari thumbnailnya kan. Karena hanya butuh waktu beberapa menit untuk memperbaikinya, Angela pun akhirnya setuju. Ketika aki berusaha dipancing, mesin masih belum mau nyala. Karena sudah ditunggu kakaknya dari tadi, Angela pun berterima kasih atas bantuan Thomas dan minta tolong dibukakan pintu ke arah gedung aja. Setelah pintu dibuka, Angela pun naik lift ke lobi dan menelpon pangkalan taksi. Oh bisa bu, tapi agak lama ini soalnya malam Natal. Iya nggak apa-apa pak, saya tunggu, kata Angela. Lalu Angela pun memberitahu kakaknya Lorraine jika mobilnya bermasalah dan mungkin sekitar 1 jaman lagi Angela baru bisa sampai rumahnya. Angela pun menunggu taksi di gedung kantor yang sudah kosong dengan semua karyawannya yang sudah pulang. Tak lama kemudian taksi pun sudah sampai, tapi ternyata pintu utamanya terkunci. Angela mencari Carl untuk dibukakan pintu, tapi dia nggak ada di mejanya. Meskipun Angela sudah memencet tombol pembuka pintu di meja Carl, tetap aja pintu nggak kebuka lur. Angela pun meminta pak supir menunggu sebentar dan dia langsung gercep meminta bantuan siapapun melalui tombol bantuan yang ada di dekat loket parkir. Tapi nggak ada satupun yang menjawab dan karena kelamaan, halah taksi pun akhirnya pergi. Lalu tiba-tiba udah minta tolong, teriak-teriak minta bantuan, masih aja dimatiin lampu parkiran ya kan. Dan gak mungkin dong mati sendiri. Karena gelap total, Angela pun menggunakan HP-nya sebagai senter. Sampai akhirnya saat terbangun, Angela sudah didandani dengan pakaian yang sangat-sangat tertutup dan sangat rentan dolar kuning. Aduh mbak, kiu. Sedangkan Thomas memakai pakaian Santa milik Angela dan menata meja di kantornya layaknya kencan makan malam. Angela yang masih linglung pun muntah dan akhirnya dia sadar kakinya sudah dirantai oleh Thomas. Malam Natal yang seharusnya bahagia berubah menjadi sangat mencekam. Masalahnya Thomas yang ternyata seorang psikopat merasa situasi tersebut adalah hal yang wajar. Dia malah menyiapkan makanan dan mengajak Angela ngobrol seperti tidak terjadi apa-apa.
Angela yang tahu Thomas nggak waras berusaha menanggapi obrolannya, memuji dekorasi ruangannya, berusaha untuk tersenyum dan izin pulang untuk bertemu keluarganya. Meskipun begitu, Thomas ingin Angela tetap menemaninya malam itu dan dengan terpaksa Angela pun mengancam jika pacarnya akan datang mencarinya. Tapi Thomas tidak bisa dibohongi dengan mudah, dia tahu jika Angela masih jomblo. Bahkan Thomas tahu Angela punya kakak bernama Lorraine yang memiliki 2 anak. Mendengar itu Angela hanya bisa menangis dan dengan santainya Thomas mempersilahkan Angela untuk menelpon kakaknya. Thomas pun membelai-belai rambut Angela dan akan membunuhnya jika dia berani ngomong yang enggak-enggak. Angela pun akhirnya terpaksa mengatakan jika dia harus pulang ke rumahnya karena nggak enak badan. Lorraine dan ibunya pun berharap Angela bisa cepat sembuh dan mengucapkan selamat Natal kepadanya. Sekarang sudah tidak ada satupun orang yang curiga apa yang sedang dialami oleh Angela. Thomas pun bahagia mendengarnya dan berharap bisa menghabiskan malam Natal yang romantis bersama Angela. Lalu Thomas memberikan hadiah yang berisi sebuah kaset video, di mana ternyata video itu adalah rekaman CCTV di lift saat Jim yang kobam tanpa sadar berusaha mencumbu Angela. Makanya itu kenapa Jim tadi minta maaf ya kan, Lur? Why are you showing this to me? Wait. Setelah itu Thomas pun akan membuka rantai kaki dan membawa Angela jalan-jalan. Tapi diam-diam Angela mengambil garpu di meja dan akhirnya aduh, pakai acara kepleset karena panik digonggongi si anjing Rocky ya kan. Tangan Angela pun langsung diborgol, dimasukkan ke dalam mobil Thomas dan mereka pun pergi ke suatu tempat. Bukannya jalan-jalan keluar, tapi ternyata mereka masuk ke 2 parkiran di bawahnya, yaitu P4. Di mana terlihat Jim yang sudah disekap di kursi karena ternyata Thomas menganggap Jim seorang pemerkosa yang berkelakuan tidak senonoh kepada Angela di lift. Padahal Jim lagi kobam dan dia kan sudah minta maaf Lulur. Meskipun Angela sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi Thomas nggak percaya dan semakin terlihat sifat kesikopatannya dan meminta Angela memukuli Jim dengan seonggok tongkat. He's a good man, Tom. Tom! How many times can you say it? Angela pun punya ide untuk menuruti permintaan Thomas memukuli Jim, asalkan ikatannya dibuka. Tapi sayangnya Thomas tiba-tiba berubah pikiran dan akan melakukannya sendiri. Dengan kejam dan tanpa rasa bersalah sedikit pun sampai ngocor darahnya krik. Sampai akhirnya dengan psikopatnya Thomas yang gak suka Angela masih membela dan mengasihani Jim. Dia menabrak Jim sampai berkali-kali sampai gak tahu lagi itu bentuknya gimana. Alhamdulillahnya Angela berhasil membuka pintu dan langsung kabur dari sana. Terus naik sampai ke parkiran P2 dan masuk ke kantornya Thomas. Tapi tiba-tiba untungnya Rocky masih dirantai dan Angela melihat dari CCTV Thomas masih mengurusi mayatnya Jim. Karena kabel telepon di sana sudah diputus, perlahan-lahan Angela bergerak menghindari Rocky untuk mengambil HP di tasnya. Rocky pun langsung menggigit tasnya. Untungnya Angela sempat mengambil HP-nya, tapi sayang di bawah sana tidak ada sinyal sama sekali. Setelah itu Angela pun mengambil serenceng kunci kartu milik Thomas dan berusaha mencari sinyal di parkiran P1. Dicari sampai tangannya keluar gerbang parkir, dapatlah sinyal akhirnya ya kan, dan langsung telepon 911. Tapi karena panik HP-nya pun terjatuh. Dan ngilunya Lur, karena tangannya nggak nyampe tapi Angela masih maksa, kukunya malah kepelitek patah serumah-rumahnya. Angela pun langsung memberitahu lokasinya dan meminta bantuan karena ada orang yang akan membunuhnya. Berharap teleponnya masih menyambung dan suaranya bisa didengar oleh kepolisian. Lalu tak lama kemudian Thomas pun datang sambil membawa Rocky. Can we talk about this? Ternyata Angela sudah kabur dan mencoba semua kartu di setiap pintu yang dia temui. Tepat ketika Thomas akan menemukannya, Angela berhasil membuka pintu dan langsung naik lift ke lobi. Tapi ternyata akses lift ke lobi sudah dimatikan dan Angela pun terpaksa pergi ke P3 karena Thomas akan masuk ke dalam lift. Angela yang sangat panik dan tahu Thomas pasti akan menemukannya kembali, terpaksa menghentikan lift dengan tombol darurat, lalu meminta bantuan ke pihak keamanan penyedia lift tersebut. Sampai akhirnya ada orang yang menjawab, tapi ternyata Angela, are you still there? You know, if you just give us a chance, you'll grow to like me. ternyata telepon darurat tersambung ke ruang security-nya Thomas. Angela pun semakin depresi dan tertekan dengan situasi tersebut. Dia pun memutuskan untuk menunggu di lift sampai polisi datang. Tapi dengan gendeng dan psikopatnya, Thomas membuka pintu lift di lantai atas, menjulurkan selang pemadam kebakaran ke bagian atas liftnya Angela agar air masuk membanjiri lift tersebut dengan tujuan agar Angela keluar dari sana. Lalu tiba-tiba
Karena listrik mulai konslet, air sudah mencapai dada Angela dan melihat Carl si security gedung yang ternyata sudah tewas. Mau nggak mau, Angela pun mengaktifkan kembali liftnya dan pintu pun terbuka di lantai P3. Angela langsung berlari sembunyi di bawah mobil dan Thomas dengan mudahnya mengikuti jejak kakinya yang basah. Angela pun kembali kabur melewati lubang kecil dan bersembunyi di tempat lain. Dengan pakaian basah yang sangat tipis namun tidak menerawang, tentu saja di malam Natal itu dia sangat kedinginan. Sedangkan Thomas yang tahu Angela tidak akan bisa kabur kemana-mana, bersantai-santai dulu karaokean di kantornya. Mumpung ada kesempatan, Angela pun mengambil kapak di kotak darurat dan menghancurkan beberapa CCTV di parkiran lalu mendatangi ruangan Thomas. Tapi ternyata ruangan itu sudah kosong dan Angela malah melihat rekamannya saat pingsan yang didandani oleh Thomas juga seluruh tubuhnya dibelai-belai. Di rekaman tersebut Thomas mengatakan jika dia sangat mengagumi dan mencintai Angela yang parasnya sangat cantik dan tubuhnya yang sangat indah. Bisa kita simpulkan di sini lur, alasan Thomas melakukan ini semua karena naksir berat sama Angela. Tapi Thomas yang sadar tidak mungkin bisa mendapatkan Angela. Dengan kejiwaannya yang terganggu, akhirnya nekat menculik Angela dan merasa perbuatan itu adalah hal yang wajar. Angela yang emosi pun langsung menghancurkan TV tersebut. Sampai akhirnya dia melihat dari CCTV ada mobil polisi yang datang. Itu artinya permintaan bantuan ke 911 sudah direspon. Tapi tiba-tiba setelah itu Thomas pun gercep membereskan barang-barang di ruangannya, membersihkan darah di wajahnya dan mengganti pakaiannya. Sesuai permintaan polisi yang sebut saja Pak Ijo dan rekannya di mobil yang sebut saja Pak Imin, gerbang pun dibuka oleh Thomas. Pak Ijo pun bertanya apakah ada kejadian aneh malam itu karena ada wanita yang telepon dari gedung tersebut. Enggak ada apa-apa Pak, tenang-tenang aja malam ini, kata Thomas. Mereka pun meminta Thomas ikut ke dalam mobil untuk berkeliling gedung. Tapi sebelum itu Thomas menutup gerbangnya terlebih dahulu agar Angela tidak bisa kabur dari sana. I just gotta close this gate, you know, a lot of homeless people around here. Setelah muter-muter dan dirasa aman, Thomas pun diantar kembali ke ruangannya dan mereka berdua lanjut muter sekali lagi. Ternyata Angela yang pingsan ditaruh di bagasi mobilnya sendiri. Of course Pak Polisi merasa aman-aman aja karena nggak ada yang janggal ya kan. Teriakan minta tolong Angela juga tidak terdengar karena suaranya teredam di dalam bagasi. Thomas pun sudah bersiap mengapak kedua polisi jika mereka mengecek ke dalam ruangannya. Untung aja Pak Imin nggak jadi masuk dan memutuskan pergi dari sana. Seperti yang sudah kita lihat di scene awal film, Angela berhasil menjebol kunci bagasi dan berlari mengejar polisi. Tapi sayangnya dia sedikit terlambat. Angela pun terus berlari memecahkan kaca mobil dan bersembunyi di dalamnya. Tapi Rocky yang tahu keberadaannya berusaha menyerang dan berhasil menggigit kaki Angela. Sampai akhirnya Angela pun membunuh Rocky menggunakan kunci baut roda. Karena di lantai P2 juga ada kantor penyewaan mobil, Angela pun masuk ke sana dengan menjebolnya pakai kunci baut. Lalu dia mengambil semua kunci mobil sewaan dan mencoba menelpon 911 dari telepon kantor tersebut. Tapi apesnya saat itu saluran 911 masih sibuk menangani customer yang lain. Dan karena Thomas mulai mendekat, Angela pun berusaha membuka borgolnya dengan gunting yang dia temukan. Tapi masih nggak berhasil. Sampai akhirnya Angela pun segera mencari mobil manapun yang bisa dihidupkan dari kunci-kunci tadi. Sedangkan Thomas yang dikunci di ruangan kantor akhirnya bisa kabur dengan memecahkan kaca. Dengan paniknya Angela segera pergi, tapi saat sampai di parkiran P1, tiba-tiba Thomas datang menabrak mobilnya. Kejar-kejaran pun terjadi sampai mobil mereka berhadapan-hadapan. Dan Angela yang sudah muak dengan Thomas dan situasi yang menimpanya, nekat menabrakkan mobilnya dengan kencang, bunuh atau dibunuh. Dan yang terjadi, dengan cerdiknya Thomas menghindari tabrakan tersebut dan Angela yang masih melaju kencang mobilnya pun tergelincir sampai terguling-guling. Perlahan-lahan Thomas langsung mendatangi Angela yang sepertinya sudah tewas. Tapi tiba-tiba dengan sadisnya mata Thomas dicolok lalu dicekik dan tangannya diborgol. Thomas pun memohon agar dilepaskan karena dia yang selama ini selalu sendirian, hanya ingin berteman dengan Angela. Wah, jelas gak peduli. Angela yang sekarang sudah semakin muak dengan kesikopatan Thomas akhirnya membakar bensin yang mengalir tepat ke arah Thomas menggunakan stun gun-nya. Mampus. Oh no!
Thomas pun akhirnya tewas karena ledakan tersebut. Smoke detektor menyala dan seisi parkiran dihujani air. Angela yang sudah sangat kelelahan, kesakitan, dan kebasahan akhirnya berhasil selamat keluar dari sana dengan berjalan terseok-seok pulang menuju rumahnya. Abu ya naksir sih boleh naksir, tapi ya nggak ekstrim psikopat gini juga. Sudah nggak ada yang perlu dijelasin lagi ya lur. Intinya Cak Thomas ini naksir berat sama Mbak Angela. Dia yang selama ini merasa sendirian ingin mendapatkan hatinya Angela, tapi dengan cara yang sangat-sangat tidak lumrah. Makanya buat kalian yang naksir cewek nggak dapat, datanglah kalian ke kota-kota tertentu yang menyediakan ilmu pelet untuk mendapatkan hati wanita yang kalian idam-idamkan. Itu solusinya. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menjadi psikopat apalagi tidak meng-subscribe channel ini. Assalamualaikum lor.